Amicus curiae yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi ini kan datangnya dari berbagai arah gitu ya. Arah dalam arti ada yang langsung diserahkan kepada kita, berkas fisiknya disampaikan kepada kita, ada yang melalui email, ada yang melalui surat mailing room. Nah, ini sedang kita rekap jumlah pastinya, tetapi tidak kurang dari 15 amicus curiae yang sudah kita rekapitulasi gitu ya. Dan ini memang jumlah yang besar mengingat 2019 itu Pilpres gitu ya, PHPU Pilpres itu nggak ada amicus curiae gitu kan. Mas, ini kalau melihat kan sampai mungkin ini sejarah mungkin terbanyak amicus curiae untuk Pilpres ya. Ini bagaimana Mas Fajar melihat fenomena di Pilpres 2024 ini, Mas? Iya, amicus curiae itu kan sebetulnya bentuk perhatian kepada lembaga pengadilan gitu ya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Jadi amicus curiae itu kan sahabat pengadilan. Bagaimana ada pihak-pihak, kelompok atau organisasi itu yang punya kepentingan tidak langsung dengan perkara yang sedang diadili, dan mereka bukan para pihak dalam persidangan tetapi punya kepedulian untuk menyuarakan atau membantu pengadilan kan begitu. Tentu ini menarik, artinya ada atensi publik kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Tetapi yaitu tadi, amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan oleh hakim, bisa saja dianggap relevan, bisa saja dianggap tidak relevan dan tidak dipertimbangkan, karena itu kemudian kembali kepada masing-masing hakim konstitusi. Tapi setidak-tidaknya amicus curiae itu ya membentuk atau keyakinan hakim itu dengan amicus curiae itu setidak-tidaknya terpengaruh gitulah ya. Tapi apakah itu kemudian dipertimbangkan atau tidak, dianggap relevan atau tidak, itu sepenuhnya otoritas hakim konstitusi. Saya kira amicus curiae itu akan diperlakukan dengan sama. Bagaimana kemudian dilihat relevansinya, kemudian apakah dipertimbangkan atau tidak, itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi, kepada majelis hakim konstitusi. Karena memang bisa jadi amicus curiae itu menjadi pertimbangan gitu kan, menjadi pertimbangan yang betul-betul dipertimbangkan. Bisa jadi sebagian saja dipertimbangkan, atau bisa jadi memang tidak dipertimbangkan, kan begitu kira-kira kan. Jadi memang kembali lagi kita tidak bisa memastikan bahwa amicus curiae ini akan berpengaruh atau tidak. Tapi kembali lagi kepada itu adalah otoritas hakim konstitusi untuk memposisikan amicus curiae itu. Artinya segala kajian atau pendapat yang disampaikan oleh sahabat pengadilan ini sudah diterima oleh hakim sekarang atau gimana, Mas? Iya, ya semua sudah kita sampaikan gitu kan. Ya sejak amicus curiae yang datang tidak bersamaan itu tentu sudah langsung kita sampaikan. Bahkan yang kita terima kemarin itu juga langsung kita sampaikan. Intinya seluruh amicus curiae itu kita pastikan sudah di tangan hakim konstitusi. Sekarang berarti para majelis hakim ini melakukan rapat permusyawaratan hakim secara rahasia, Mas, mulai hari ini atau bagaimana menjelang putusan? Sudah, sebetulnya RPH itu sudah digelar ya sejak sidang pembuktian yang terakhir hari Jumat tempo hari itu. Tapi karena memang kita berhimpitan dengan PHPU Pileg kan, jadi ada RPH yang memang harus membahas Pileg, membahas Pilpres gitu kan. Nah, tapi mulai kemarin, hari ini dan sampai dengan tanggal 21 April nanti, majelis hakim fokus untuk rapat permusyawaratan hakimnya itu membahas PHPU Pilpres. Jadi sampai nanti menjelang tanggal 22 diagendakan untuk RPH pembahasan dan pengambilan keputusan. Saya kira yang penting diingat adalah apapun putusan Mahkamah Konstitusi pasti ada pro kontranya gitu ya. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang puas, ada yang tidak puas. Tetapi ya memang karena putusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak gitu kan. Pasti ada yang merasa tidak adil, merasa puas dan seterusnya. Tapi
sejauh yang bisa dilakukan, yang kita lihat, yang kita praktikkan sejauh ini, independensi dan imparsialitas hakim itu betul-betul bisa kita jaga gitu ya. Ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang juga ikut turut mengawal proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilu ini. Jadi mengenai bagaimana nanti putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana nanti publik menilai independensi MK, independensi hakim, itu tentu bisa kita lihat setelah putusan nanti. Artinya kita memastikan bahwa ini semua on the track gitu ya. Ini semua on the track, bahwa itu menjadi tantangan dengan situasi politik seperti sekarang ini pasti gitu ya. Tapi mari nanti kita bisa menilai kerja-kerja Mahkamah Konstitusi, kerja hakim itu setelah putusan itu diucapkan dalam sidang pleno. Saya kira saya katakan ini kita majelis hakim sejauh ini sistem yang dibangun di Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa ini semua on the track, bahwa mungkin ada pengaruh-pengaruh, mungkin ada, tetapi bagaimana kemudian masing-masing hakim konstitusi itu menjaga dirinya masing-masing, bekerja dengan sebaik-baiknya, independen dan imparsial. Sejauh itu yang kita lihat dan kita praktekkan sekarang ini.